Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti biasa, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat berkat-Mu. Engkau memberkati kami dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon padamu berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami pengertian, hikmat, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membahas materi tentang doa yang sangat dahsyat, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Ya, kita semua pasti sudah hafal betul isi doa Bapa kami. Tapi banyak dari kita tidak memahami apa makna dari doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat sempurna, tetapi kenapa doa Bapa kami ini banyak yang tidak merasakan kuasanya, ya? Padahal doa Bapa kami ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah sendiri bagi kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saat ini saya mengajak kita untuk menghayati dan mengamalkan doa Bapa kami, sehingga doa Bapa kami ini menjadi doa yang kuasanya sangat powerful, kuasanya sangat dahsyat ketika kita mengucapkannya dalam doa kita. Mari kita buka kitab Matius pasal 6. Kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 6 ayat ke-9 sampai ayat 13. Perhatikan di sana. Karena itu berdoalah demikian. Tuhan Yesus Kristus berkata demikian kepada para murid-Nya pada saat itu dan juga kepada kita pada saat ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Nah, ini kalimat pertama. Ini kalimat yang pertama kali diucapkan dalam doa kami, yaitu adalah Bapa kami yang di surga. Di sana dikatakan ada kata Bapa, berarti Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Allah itu, dengan Tuhan itu adalah hubungan yang sangat dekat, bukan hubungan yang jauh, bukan hubungan yang punya jarak yang sangat terpisah jauh, yaitu hubungan seorang bapa dengan seorang anak. Ya, jadi Yesus Kristus mengingatkan kita supaya menganggap Allah itu seperti Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Ya. Bagaimanalah seorang bapa kepada seorang anak, dan bagaimana seorang anak dan kepada seorang bapa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita berdoa, pada saat kita menyampaikan doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah kita, itu diibaratkan kita sedang berkomunikasi dengan Bapa kita. Jangan ada lagi jarak, jangan ada lagi keterpisahan, karena sebenarnya kita dan Bapa itu haruslah dekat, teramat dekat, bukan jauh. Itu artinya. Ya. Jadi kalau kita memanggil Allah itu sebagai Bapa, maka kita akan menyampaikan doa-doa kita sebagai seorang anak. Ya, seorang anak itu adalah penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan. Coba perhatikan anak-anak saudara, ketika seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya, dia itu tidak pernah memikirkan bapaknya itu bagaimana caranya bapaknya itu mencari atau mengabulkan permintaannya. Bagaimana caranya? Yang dia tahu, yang seorang anak tahu, bapaknya pasti mengabulkan permintaannya. Itu makna yang pertama, ya. Yesus Kristus mengajarkan kita memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi kita
harus membawa sikap seorang anak kepada seorang bapa. Jadi ketika kita menyampaikan doa-doa kita, maka tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah itu, kepada Bapa itu, bahwa doa kita tidak didengarkan, bahwa doa kita tidak dikabulkan. Jadi ada keyakinan yang luar biasa, doa kita pasti dikabulkan. Itulah makna dari Bapa. Jadi karena ada hubungan yang dekat antara anak dan bapa, maka doa-doanya pasti dikabulkan. Itu dia. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memanggil Allah itu sebagai Bapa, maka kita adalah ahli warisnya, di mana anak itu sebagai pewaris. Jadi apa yang Bapa punya, apa yang dimiliki Allah, maka kita juga punya hak untuk memilikinya. Coba kita lihat dalam kitab Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7 dikatakan di sana, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak, ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jelas di sana saudaraku, kamu adalah ahli waris oleh Allah. Jadi yang bagaimana seorang pewaris? Jadi kita tidak perlu ragu akan doa-doa kita, saudara. Kita tidak perlu menyaksikan bahwa doa kita akan dikabulkan, bahwa doa kita akan dipenuhi, bahwa doa kita akan dilakukan Allah. Kenapa? Karena kita sudah punya hubungan sebagai seorang anak dengan seorang bapa. Ya. Dikatakan di sana dalam Galatia 4 ayat 7 tadi, kamu juga adalah ahli waris. Jadi apa yang dipunyai bapa, itu juga punya kita. Apa yang dipunya Bapa? Semua alam semesta ini juga adalah punya Bapa. Seharusnya dalam doa-doa kita punya keyakinan bahwa apapun yang kita doakan pasti kita terima. Karena kita adalah ahli waris, kita adalah anak. Jadi itu yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, yang diajarkan Allah itu. Ketika kita berdoa, maka kita harus membangun hubungan kepada Allah itu sebagai hubungan bapa dan anak. Jadi harus ada hubungan dulu, saudara. Kita harus menciptakan sebuah hubungan. Bagaimana hubungan seorang anak dengan seorang bapa. Jadi kalau seorang anak itu adalah patuh, ya, taat. Jadi ketika kita menganggap Allah itu sebagai bapa, kita itu harus mempunyai kepatuhan, harus mempunyai ketaatan kepada Allah. Apa perintah-perintah Allah, apa ajaran-ajaran Allah, apa nasihat-nasihat Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, kita sebagai anak harus menaatinya. Itu dia maknanya, saudara. Jadi ketika kita sudah melakukan ini, kita tadi menghayati peran kita sebagai anak di hadapan Allah, maka kita mengamalkannya, kita lakukan semua perintah-perintah Tuhan, semua nasihat-nasihat Tuhan, semua firman Tuhan. Maka apapun yang kita minta sebagai seorang anak pasti dikabulkan oleh Bapa. Itu dia, saudara. Makanya pertama sekali bangun hubungan. Buat hubungan bapa dan anak antara kita dengan Allah, antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Jadi Yesus Kristus mengajarkan satu makna dalam doa Bapa kami. Untuk yang pertama sekali kita memanggil Allah sebagai Bapa, berarti kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Apapun yang kita minta sebagai seorang anak, maka Bapa pasti mengabulkannya. Jadi bangun hubungan dulu. Bangun dulu hubungan sebagai seorang anak yang taat, anak yang baik, anak yang patuh, anak yang menghormati Bapa. Itu dia. Kemudian dikatakan di sana, Bapa kami yang di sorga. Ada kata kami.
Ya. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk menggunakan kata kami. Kenapa bukan Bapakku atau Bapak saya? Bapak saya yang di sorga, Bapak aku yang di sorga. Kenapa harus Bapak kami? Itu artinya adalah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mata yang maha kuasa, di mata Allah, saya dan saudara dan semua manusia itu bersaudara. Itu sama, tidak ada bedanya. Di hadapan Allah kita sama. Di hadapan Allah kita ini bersaudara. Karena apa kita bersaudara? Karena kita sama-sama berasal dari Allah. Ya, kita sama-sama ciptaan Allah. Jadi kita tidak berbeda. Saya dan saudara tidak berbeda. Itu makanya Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami, bukan doa Bapa saya. Ya, kenapa doa Bapa kami ada kata kami? Yesus Kristus mengingatkan bahwa saya dan saudara dan semua manusia itu adalah sama di mata Tuhan, itu sama di mata Allah, tidak berbeda. Dan kami di sini memaknai bahwa saya dan saudara adalah sama-sama satu di dalam Tuhan. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Itu apapun agama Anda, apapun suku Anda, selama Anda manusia, selama Anda adalah ciptaan Tuhan, maka Anda adalah saudara saya dan saya adalah saudara Anda. Ya. Yang kedua, kenapa harus pakai kata kami? Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita ketika kita berdoa, jangan egois. Kenapa dikatakan egois? Karena secara tidak langsung kita mendoakan orang-orang lain. Ya. Kita mendoakan mereka yang tidak berdoa. Kita mendoakan mereka yang mungkin dalam masalah, yang tidak punya kekuatan untuk berdoa, atau mungkin mereka yang lupa berdoa. Jadi kita secara tidak langsung mendoakan mereka-mereka, manusia-manusia yang lupa berdoa, yang tidak berdoa. Itu Bapa kami, doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami bukan doa yang egois. Doa Bapa kami itu bukan doa yang terpusat untuk kepentingan diri sendiri. Doa Bapa kami ini memikirkan kebaikan bagi orang lain. Itulah doa yang penuh kuasa. Doa yang menyatakan kebaikan bagi orang lain, bukan menyatakan kehancuran bagi orang lain, tetapi menyatakan kebaikan bagi orang lain. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang selalu mendoakan orang lain. Itu arti kata kami di sana. Jadi terlebih dahulu kita harus memahami bahwa manusia-manusia yang ada di dunia ini itu sama dengan kita. Tidak boleh ada perbedaan. Apapun status sosialnya, apapun sukunya, apapun agamanya, mau kaya, mau miskin, itu saudara kita dalam kemanusiaan. Doakan mereka semua. Itu arti kami dalam doa Bapa kami. Ya. Jangan kalau dia kaya, kita cari-cari hubungan dengan dia. Wah, itu satu kampungku kalau nggak ada hubungan darah. Kalau ada hubungan darah, itu saudara jauhku. Atau itu saudara dekatku. Kami satu mama, satu bapak, satu opung, satu kakek, satu nenek. Ya. Tapi kalau dia miskin, melarat, terhina, kita menjauhinya. Kita pura-pura tidak kenal sama dia. Banyak manusia seperti itu, saudara. Jadi dengan kita diajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita jangan membeda-bedakan manusia. Semua sama di mata Tuhan. Dengan kita diajarkan doa Bapa kami, Yesus Kristus mengingatkan kita supaya kita tidak egois, supaya kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Itu arti kata kami, doa Bapa kami. Kemudian dikatakan Bapa kami ada di sorga, jelas. Di mana ada Allah, di mana ada Bapa, di situ ada sorga. Jadi tempat kediaman Allah itulah sorga. Dikatakan kemudian di sana, dikuduskanlah namamu. Ya, lama saya berpikir, bukankah Allah itu kudus? Bukankah Allah itu mulia? Kenapa
Yesus Kristus mengajarkan kita, dikuduskanlah namamu. Ternyata jawabannya adalah, karena tadi di atas kita sudah mengakui Bapa sebagai anak, maka kita juga harus menjaga kekudusan Bapa. Kita lihat dalam kitab Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2 dikatakan di sana, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini dia maknanya, saudara. Jadi Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, bukan berarti Tuhan itu tidak kudus, bukan berarti Tuhan itu tidak mulia, tetapi kitalah yang harus menjaga kekudusan. Maka tadi kata firman Tuhan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Ya, ilustrasinya seperti ini, saudara. Misalkan Anda punya seorang bapak yang terhormat, bapak yang baik, bapak yang punya nama baik di masyarakat. Tetapi Anda sebagai anak punya kelakuan jahat, kelakuan buruk, kelakuan yang menjijikkan bagi orang lain. Maka secara otomatis Anda mencoreng kehormatan bapak Anda. Anda membuat bapak Anda itu menjadi terhina karena tingkah laku Anda. Ya, itu ilustrasinya. Demikian juga kita kepada Allah yang Maha Kudus itu, kepada Bapa kita yang Maha Kudus itu. Kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, maka kita mencoreng kekudusan Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus ajarkan, dikuduskanlah namamu. Artinya jagalah kekudusan kita supaya kekudusan Allah itu tidak tercoreng, tidak jelek oleh karena tingkah laku kita. Jadi ini, saudara, kita hayati dulu maknanya apa. Oh, maknanya seperti ini. Maka kita lakukan, kita amalkan, supaya doa Bapa kami ini menjadi doa yang penuh kuasa. Kita sebagai anak, kita sudah menganggap Allah itu sebagai Bapa kita, maka kita harus menjaga kekudusan Bapa. Dengan apa? Dengan menjaga tingkah laku kita tetap kudus di hadapan Allah dan manusia. Maka firman Tuhan dalam kata Imamat tadi, hendaklah kamu kudus sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi itu artinya dikuduskanlah namamu. Bukan Allah itu tidak kudus, dia tetap kudus, dia maha kudus. Dari awal sampai kekal selama-lamanya dia maha kudus. Tetapi karena kita sudah jadi anak, kita adalah anak-anak Allah, maka tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, pemikiran kita, itu juga harus kudus karena kita adalah anak-anak yang maha kudus. Jadi dikuduskanlah namamu di sini artinya adalah jagalah kekudusan kita, saudara, supaya kekudusan Allah tidak tercoreng oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak kudus. Oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang buruk, oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang tercela. Jadi untuk mengalami kuasa dari doa Bapa kami ini harus seperti itu, saudara. Kita harus pahami bahwa kita adalah seorang anak yang harus menjaga perbuatan kita, yang menjaga tingkah laku kita tetap kudus di hadapan Allah dan manusia. Itulah artinya dikuduskanlah namamu. Kemudian, saudara, dikatakan di sana ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Wah, berarti surga datang ke bumi, ya. Tapi ini maknanya bukan kerajaan surga yang benar-benar itu datang ke bumi. Tetapi dengan kita sudah menjaga kekudusan kita, kita sudah menjaga tingkah laku kita, masing-masing dari kita, setiap manusia yang hidup di dunia ini, membuat kekudusannya terpancar,
maka dengan tidak langsung kita menciptakan kerajaan sorga di bumi ini. Apa itu kerajaan sorga? Kerajaan yang penuh kasih, yang penuh sukacita, yang penuh kebahagiaan. Tidak ada ratap tangis, tidak ada perkabungan. Semuanya indah. Jadi kalau kita masing-masing menjaga perbuatan kita tetap kudus, saudara, maka yakinlah dunia ini, bumi ini adalah tempat yang indah, tempat yang sukacita, tempat yang berbahagia, sama seperti sorga. Itulah datanglah kerajaanmu. Ya, kita menciptakan kerajaan sorga di bumi ini. Sebelum kita kembali kepada kerajaan sorga yang asli, yaitu di mana Bapa berada, di mana Allah berada, itulah datanglah kerajaanmu. Ya, dengan kita menciptakan tadi suasana-suasana yang baik, suasana-suasana yang kudus, maka kita menciptakan kerajaan sorga di muka bumi ini. Kemudian dikatakan di sana, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta kepada Allah, kita harus mengimani bahwa kehendak Allah yang jadi di atas kehendak kita. Jangan kita paksakan kehendak kita, karena kita tidak tahu kehendak kita itu baik atau buruk. Hanya Allah yang tahu. Makanya kehendak Allah lah yang jadi di bumi seperti di sorga. Itu harus kita pahami. Jadi dalam doa-doa kita tidak boleh kita memaksa Allah. Kita tidak boleh mengajari Allah. Kita tidak boleh mendikte Allah. Biarlah rencana Dia yang jadi. Biarlah kehendak Dia yang jadi. Itulah doa yang powerful, yang penuh kuasa. Ayat 11 dikatakan di sana, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah ini, Yesus Kristus mengajarkan kita mintalah kebutuhan. Karena makanan itu adalah berbicara kebutuhan, bukan keinginan. Ya, begitu banyak kita dalam doa-doa kita itu selalu meminta keinginan-keinginan. Kadang-kadang keinginan kita ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Padahal yang perlu kita minta adalah kebutuhan. Makanan kami, itu kebutuhan, saudara. Jangan minta keinginan-keinginan untuk memuaskan nafsu daging kita, memuaskan kehendak-kehendak kita, memuaskan keinginan kita. Bukan. Tetapi mintalah kepada Bapa apa yang kita butuhkan. Itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Yaitu makanan. Maka itu berbicara kebutuhan. Banyak kebutuhan kita, saudara, bukan keinginan kita. Dan yang secukupnya. Gak usah berlebihan, saudara. Jangan berlebihan. Mintalah yang secukupnya. Apa yang kita perlukan hari ini, yang kita butuhkan hari ini, itu saja minta. Firman Tuhan katakan, jangan khawatirkan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Maka berdoalah, minta untuk kebutuhan hari ini yang secukupnya. Itu doa yang berkuasa. Ya, itu doa yang berkuasa. Mintalah kebutuhan, bukan keinginan. Berikanlah kami pada hari ini. Berarti untuk hari ini, fokus pada kebutuhan hari ini saja. Ya. Dan cara kami berarti bukan cuma kebutuhan kita, kebutuhan saudara-saudara kita juga kita minta kepada Tuhan. Supaya semua terpenuhi. Bukan cuma saya, tapi juga saudara-saudara kita manusia, tetangga kita, keluarga kita, baik jauh maupun dekat. Semuanya kita minta untuk Tuhan. Bagi Tuhan, itu dia. Itu maknanya berikanlah kami pada hari ini. Jadi kita harus fokus kepada kebutuhan hari ini. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jelas. Firman Tuhan katakan, sebelum kita mengampuni orang lain, janganlah berdoa. Jadi kita harus mengampuni orang lain. Begitu banyak kita mengalami sakit hati, kekecewaan terhadap perbuatan-perbuatan saudara-saudara kita manusia. Kita harus bisa mengampuni. Kenapa? Karena kita juga tidak luput dari dosa. Kita harus mengampuni orang lain dulu, baru kita minta ampun kepada Tuhan. Alasannya apa? Lihat di ayat 14, di sana dikatakan,
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi itu maknanya saudara. Ya, kita minta pengampunan. Tuhan ampuni kesalahanku, tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Maka Bapa di sorga juga tidak bisa mengampuni kita. Ya, itulah yang harus kita pahami. Jadi ketika kita berdoa, tidak boleh ada kekecewaan dalam hati kita. Sebelum kita berdoa, kita harus berdamai. Ya, apapun persoalan, apapun yang membuat kita membenci seseorang, yang membuat kita kecewa sama seseorang, itu harus kita selesaikan sebelum matahari terbenam. Itu firman Tuhan yang katakan, sebelum matahari terbenam kita harus damai supaya kita bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa berdamai, maka doa kita pun tidak akan ada kuasanya. Doa kita pun tidak dikabulkan Tuhan. Jadi itu maknanya saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti kita juga memohonkan ampunan buat kesalahan orang-orang lain. Karena di sana kami, bukan saya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti kita minta ampunan juga bagi dosa-dosa orang lain. Supaya kita semua sama-sama mendapat berkat dari Tuhan. Luar biasa. Jadi dalam doa Bapa kami tidak ada keegoisan. Doa Bapa kami itu mengajarkan kita untuk selalu memikirkan orang lain. Bahkan kesalahan orang lain pun kita harus pikirkan saudara. Kita harus minta ampun. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jangan kita menyimpan dendam. Jangan kita menyimpan kebencian. Jangan kita menyimpan kepahitan dalam hati kita sebelum kita berdoa. Kita harus hapuskan semua. Karena itu tadi yang dikatakan dalam doa Bapa kami. Jadi orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang tidak punya kekecewaan dalam hatinya, tidak punya sakit hati dalam hatinya, tidak punya kebencian dalam hatinya. Maka doa-doanya pasti adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Doa-doanya penuh kuasa karena dia menjaga kekudusan dengan menjaga hatinya tetap damai, tetap tenang, tetap penuh sukacita. Tidak ada akar kepahitan, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada kebencian. Itulah menghayati doa Bapa kami. Ya. Kita harus tetap menjaga kekudusan tadi di atas. Maka dikatakan mengampuni kesalahan orang ini syarat yang utama. Jangan simpan kebencian saudara. Kemudian ayat 13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dijelaskan sana kami, bukan saya. Jadi kita juga harus mendoakan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang dimanapun berada yang kita tahu, yang dia sedang lemah imannya, yang sedang tidak kuat dalam Tuhan, kita doakan supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena ketika orang-orang itu jatuh dalam pencobaan, ketika kita jatuh dalam pencobaan, maka kita pasti habis, kita pasti hancur, kita pasti akan lepas daripada janji-janji Allah. Jadi kita harus mendoakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita sekarang kuat saudara, iman kita sedang teguh, maka doakan saudara-saudara kita yang imannya sedang lemah. Doakan saudara-saudara kita yang imannya sedang goyah, supaya mereka juga kuat, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu dia maknanya saudara. Jangan pikirkan dirimu sendiri. Jadi doa Bapa kami mengajarkan kita untuk memikirkan kebaikan kita dan orang lain. Ya, lihat. Jangan membawa kami, bukan membawa saya ke dalam pencobaan. Ya, begitu banyak orang-orang yang lupa berdoa. Begitu banyak orang-orang yang mengalami kekecewaan dalam hatinya. Kita doakan supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya mereka tidak jatuh ke dalam lubang dosa semakin dalam lagi. Supaya kita semua sama-sama selamat. Ya. Kemudian dikatakan di sana,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini dia. Mungkin kita sekarang kuat, tetapi orang-orang lain banyak yang tidak kuat imannya. Kita harus tetap doakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukan lepaskanlah saya, lepaskan kami. Ya, berarti saya dan saudara itu harus saling mendoakan. Itulah makna paling penting dari doa Bapa kami. Sehingga doa Bapa kami ini menjadi doa yang sangat berkuasa, doa yang powerful. Jangan mendoakan diri sendiri. Ya, lepaskanlah kami daripada yang jahat, supaya kita dan saudara-saudara kita dan orang-orang sekitar kita dan siapapun manusia yang kita kenal maupun tidak kita kenal, tidak ada yang jatuh dalam kejahatan. Jadi kenapa sekarang doa Bapa kami ini tidak berkuasa? Karena hanya diucapkan di mulut, saudara. Kita tidak menghayati kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam doa Bapa kami. Dan kita tidak mengamalkannya, kita tidak melakukannya. Jadi itu sama hanya ucapan kosong, hanya ucapan yang tidak punya hubungan dengan Allah, sehingga doa Bapa kami itu tidak punya kuasa. Padahal doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri. Seharusnya doa itu kuasanya luar biasa, doa itu yang paling hebat, paling powerful, paling dahsyat. Tapi kenapa doa itu tidak punya kuasa sama sekali? Karena kita tidak menghayatinya, kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir dalam doa Bapa kami dikatakan di sana, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu dia. Itu adalah pujian, itulah pengagungan kepada Tuhan. Jadi dalam doa Bapa kami ini, saudara, berisi tentang pengagungan kepada Tuhan, berisi kepada pengakuan akan kedaulatan Tuhan, berisi terhadap ucapan-ucapan syukur, berisi kepada kita meminta untuk hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Ya, hari kemarin itu yang tadi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, berarti ini sudah terjadi. Jadi ketika kita mengingat hari kemarin, itu hanya mengingat kesalahan kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian hari ini, berikanlah kami pada hari ini, berarti kebutuhan kita hari ini. Dan untuk masa depannya itu ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi cuman ini sajanya sebenarnya inti dalam doa. Mau seperti apapun doa-doa kita, tapi intinya seperti doa Bapa kami ini, saudara. Ya. Yesus Kristus sudah kasih semacam blueprint, semacam contoh supaya kita mengikuti doa ini. Dari doa Bapa kami ini terlebih kepada mengajarkan bagaimana kita berdoa yang benar. Maka di ayat 9 tadi dikatakan, karena itu berdoalah demikian, kata Tuhan Yesus Kristus. Seperti itulah. Kita harus dalam doa-doa kita itu harus berisi pengagungan kepada Allah yang Maha Tinggi, berisi kepada pengakuan akan kedaulatan Allah yang Maha Tinggi, berisi ucapan-ucapan syukur kepada Allah yang Maha Tinggi, berisi terhadap permintaan kita pada hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Dan inti yang paling penting adalah dalam setiap doa-doa kita jangan egois. Kita jangan meminta hanya untuk keuntungan diri sendiri, jangan meminta hanya untuk kebaikan diri sendiri, tapi juga mintalah untuk kebaikan orang lain. Itu makanya saudara, ketika kita berdoa untuk kejelekan bagi orang lain, kita mengutuk orang lain, maka itu sebenarnya Tuhan tidak suka. Tuhan tidak pernah mendengar doa-doa yang jelek, doa-doa yang mengutuk. Tuhan tidak pernah dengar itu. Tuhan tidak pernah terima doa-doa seperti itu. Doa-doa yang mendoakan keburukan bagi orang lain, Tuhan tidak pernah dengar. Karena Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri mengajarkan kita untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain.
Jadi kalau kita selama ini selalu mendoakan jelek-jelek bagi orang lain, saudara, mari kita rubah doa kita. Kita rubah doa kita menjadi doa yang berkenan bagi Allah, yaitu doa yang selalu meminta kebaikan bagi diri sendiri, orang lain, dan alam sekitar. Itulah doa yang berkuasa. Itulah makna dari doa Bapa kami. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita yang sudah bertahun-tahun bahkan hafal luar kepala doa Bapa kami, maka melalui video ini kita bisa menghayati dan mengamalkan doa Bapa kami, sehingga doa Bapa kami menjadi doa yang penuh kuasa, doa yang tidak diucapkan hanya di bibir, tapi juga berasal dari hati kita yang terdalam, dan kita sudah melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu pada saat ini, yaitu menghayati dan mengamalkan doa Bapa kami. Berkati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, supaya doa Bapa kami menjadi doa yang hebat, doa yang penuh kuasa, karena diajarkan oleh Allah sendiri, dan kami bisa melakukannya dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik kami seturut dan sekendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengar video ini Tuhan, biarlah semua mendapat kuasa, baik dari kuasa Allah yang maha tinggi untuk kehidupan kami, bagi orang lain, bagi alam sekitar, sehingga terciptalah kerajaan sorga di muka bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Kita bertemu dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.